sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat. Maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syarak. Kata akad berasal dari bahasa Arab. Al-akad yang secara terminologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan atau al-ittifaq. Dalam komplikasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad adalah bagian dari macam-macam tasarruf. Yang dimaksud dengan tasarruf ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syarat menetapkan beberapa hal. Tasarruf terbagi dua, yaitu tasarruf film dan tasarruf qauli. Tasarruf fi'li ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain lidah, misalkan memanfaatkan lahan yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Akan memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan muamalah, baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Tengku Zaskia Azhar Azanin, NIM 0503223109, kelas PS3B. Di sini saya akan menjelaskan rukun dan syarat akad. Akid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Maupun alai ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam akad hibah atau pemberian, gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah, maudu al-akad yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad hibah, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti atau iwat. Sigat al-akad ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad. 1. Dengan teknik tulisan atau kitabah. 2. Isyarat untuk orang-orang tertentu. 3. Taati atau saling memberi. 4. Lisan al-hal. 1. Rukun akad. Setelah para fuqaha menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syurut al-intiqad, syarat syah atau syurut al-sihah, syarat pelaksanaan atau syurut an-nafas, dan syarat keharusan atau syurut al-zuzum. Tujuannya dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad. Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam. Yang pertama, syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang sempurna wujudnya dalam berbagai akad. 2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idafi atau tambahan yang harus ada. Samping syarat-syarat umum seperti syarat adanya sanksi dalam pernikahan. Al-akid yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad hibah, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti atau iwat. Sigat al-akad ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Para ulama fikih menerangkan sejumlah teknik yang ditempuh dalam akad, yaitu 1. Dengan teknik tulisan atau kitabah. 2. Isyarat untuk orang-orang tertentu. 3. Taati atau saling memberi. Yang keempat, lisan al-hal. Yang kelima, yang kedua, syarat akad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu sigat al-akad, ijab dan qabul. Adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fafair. Saya dari kelas perbankan syariah 3B dengan NIM 0503222009. Baiklah, jadi saya di sini akan menjelaskan
segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Maksud kaidah ini adalah bahwa segala tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan ini. Dan yang kedua itu ada asas kebebasan. Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan. Yang ketiga itu ada asas konsensualisme. Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad atau perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak dan tidak boleh ada tekanan atau paksaan. Yang keempat ada asas mengikat. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian atau akad itu mengikat dan wajib dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 34. Dan yang kelima itu ada asas keseimbangan. Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan setara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Implikasi akad dari asas ini, hukum muamalat melarang transaksi akad riba, di mana dalam konsep riba debitur yang memikul resiko atas kerugian usaha, sedang kreditur bebas dan tetap mendapat presentasi tertentu. Selanjutnya ada asas maslahah. Asas ini itu merupakan maqasidut tasyri' yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalat yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadorotan atau kerugian. Selanjutnya ada asas amanah. Yang dimaksudkan dalam asas ini itu adalah bahwa masing-masing pihak harus beriktikat baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya. Dan yang terakhir itu ada asas keadilan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. Klausul akad baku merupakan fenomena yang lahir dalam kehidupan modern yang belum pernah terjadi di zaman Nabi SAW, sehingga tidak ditentukan pengaturannya dalam sunnah Nabi. Namun demikian, dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam perjanjian, di mana salah satu pihak tidak dibenarkan menekankan pihak lain. Oleh karena itu, Nabi SAW melarang setiap transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.